Ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Biarlah kiranya damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 10 ayat 11. Kalau kita membaca judul perikop dari 1 Korintus pasal 10 adalah Israel sebagai suatu peringatan. Ayat 11 dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Yaitu kisah dari perjalanan bangsa Israel yang kita tahu bagaimana bangsa Israel ini adalah umat pilihan Allah. Tetapi Tuhan izinkan selama ratusan tahun bangsa ini menjadi budak di tanah Mesir, menjadi budak bagi bangsa Mesir. Tetapi oleh karena kasih anugerah yang daripada Tuhan, maka Tuhan membawa bangsa Israel sebagaimana yang dijanjikan ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Dan di dalam perjalanannya kita tahu bahwa bangsa Israel diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan, masalah, persoalan, harus melalui padang gurun yang begitu gersang, padang gurun yang begitu tandus, di mana tidak ada tumbuh-tumbuhan, hewan yang bisa menopang kehidupan bangsa Israel yang berjalan di padang gurun lebih kurang 40 tahun. Ini adalah masalah tersendiri bagi bangsa Israel dalam perjalanan yang tentu tidak mudah, menghadapi berbagai-bagai rintangan, menghadapi berbagai-bagai tantangan yang tidak ringan, kehausan, kelaparan, siang hari panas yang sangat menyengat, malam hari dingin yang sangat membuat tubuh menjadi menggigil, belum lagi musuh-musuh yang ada di perjalanan. Nah, keadaan situasi yang sedemikian kemudian membuat bangsa Israel ini sebagian besar mereka tidak diperkenan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, sebab di tengah perjalanan mereka seringkali mengeluh, mereka seringkali bersungut-sungut, bahkan menghujat kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Demikian juga menghujat kepada Allah, kenapa harus membawa mereka berjalan di tengah-tengah padang gurun yang begitu tandus, yang begitu tidak memberikan kenyamanan bagi bangsa Israel pada waktu itu.
sehingga mereka kemudian mencobai Tuhan, mereka melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, mereka membuat patung untuk disembah dan lain sebagainya. Nah, maka Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan kebenaran firman Tuhan ini sekarang ditujukan kepada kita semua, bahwa tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka, menimpa bangsa Israel sebagai contoh dan dituliskan kepada kita semua untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Artinya bahwa di dalam zaman akhir, kepada anak rohaninya Timotius, Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa akan datang masa yang sukar. Kesukaran yang terjadi pada zaman akhir dicontohkan seperti ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada dalam perjalanan di padang gurun. Jangan sampai masa-masa yang sukar ini membuat anak-anak Tuhan kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan penyimpangan-penyimpangan atas kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga jangan sampai bangsa Israel kemudian tidak mengalami penggenapan akan janji-janji Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan demikian hidupnya akan sia-sia. Itu yang tidak diinginkan oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus, tetapi juga bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan setiap kita boleh mengalami tantangan, pergumulan di dalam kehidupan ini, pasti ada tujuan Tuhan yang sangat baik di dalam setiap kehidupan kami, kehidupan kita semua. Sebab sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan-rancangan yang tidak baik di dalam kehidupan umat yang sangat dikasihinya. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang selalu akan membawa masa depan penuh dengan harapan. Segala sesuatunya akan dibuat indah pada waktunya. Cuma seringkali manusia tidak bisa menyelami, tidak bisa memahami apa yang sedang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Nah, inilah yang perlu kita pahami, inilah yang perlu kita selami. Kenapa Tuhan mengizinkan setiap umat yang dikasihinya, orang yang percaya kepadanya mengalami tantangan, masalah, persoalan, dan lain sebagainya. Tuhan mengizinkan masa-masa yang sukar itu terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari perjalanan bangsa Israel ini. Yang pertama, bahwa dengan adanya tantangan, pergumulan yang terjadi, yang Tuhan izinkan, supaya kita senantiasa hidup merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan.
supaya kita hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan, memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Maka kita harus hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan adalah Allah. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha tahu. Allah yang penuh dengan kasih setia kepada setiap anak-anaknya. Dia sebagai Bapa yang tahu persis apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya dan apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan anak-anaknya. Oleh sebab itu kita harus senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus senantiasa merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyadari bahwa kita ini tanpa Tuhan tidak akan bisa berbuat apa-apa, dan kita adalah orang-orang yang sangat-sangat bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Maka apa yang terjadi bagi bangsa Israel pada waktu dalam perjalanan ketika diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan, mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka menyalah-nyalahkan Tuhan. Dan juga menyalah-nyalahkan Musa yang memimpin mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kenapa mereka harus menyalah-nyalahkan Musa, bersungut-sungut kepada Tuhan? Bukankah mereka keluar dari tanah perbudakan itu oleh karena Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan? Tanpa Tuhan, mereka tidak mungkin bisa keluar. Mereka tetap ada dalam cengkeraman kekuasaan bangsa Israel. Bukankah Tuhan yang juga membawa mereka menyeberangi Laut Tiberau sehingga bisa terhindar dari kejar tentara-tentara Mesir pada waktu itu? Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa kalau Tuhan izinkan ini terjadi, kita sangat percaya bahwa Tuhan punya rencana-rencana yang indah di balik apa yang Tuhan izinkan terjadi. Jangan pernah kita menyalah-nyalahkan Tuhan. Jangan pernah kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita menyalahkan keadaan yang sedang terjadi, yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Biar kita menjadi orang-orang yang sadar atas rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah agar supaya kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui kemahakuasaan Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ini adalah tujuan daripada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, jangan mengulangi apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau kita merenungkan perjalanan
bangsa Israel. Sebenarnya Tuhan sedang menguji hati bangsa Israel dan hati kita. Sebab hati dan iman percaya kita hanya bisa diketahui saat kita sedang menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan demi pergumulan di dalam setiap kehidupan kita. Apakah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan? Apakah hati kita tetap terpaut pada Tuhan? Atau justru sebaliknya, oleh karena tantangan-tantangan yang ada, oleh karena pergumulan-pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan kita, justru menjauhkan hati kita dari Tuhan, justru menjauhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kemudian kita lebih mengutamakan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Kita hidup dengan cara-cara dunia ini seringkali bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita sedang diuji oleh Tuhan ketika Tuhan mengizinkan tantangan, masalah, persoalan, pergumulan terjadi. Bangsa Israel pada waktu itu dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, Tuhan tidak mungkin membiarkan bangsa Israel berjalan sendiri. Tuhan tidak mungkin membiarkan bangsa Israel mengalami kelaparan, kehausan, harus menghadapi musuh-musuh di tengah perjalanan. Tapi itulah ujian yang diberikan oleh Tuhan. Mereka harus berjalan di padang gurun yang tandus. Ketika bekal yang dibawa dari Mesir sudah habis, maka mereka harus menghadapi kelaparan. Tidak ada makanan yang bisa dimakan di padang gurun yang tandus itu. Ketika mereka haus, maka tidak ada air yang bisa menghilangkan rasa haus mereka. Nah, Tuhan sedang menguji. Kalau diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sedemikian, bagaimana sikap hati bangsa Israel kepada Tuhan? Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Bagaimana iman percaya kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan? Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara di dalam setiap kehidupan kita? Inilah ujian demi ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Masa yang sukar itu Tuhan izinkan terjadi dengan tujuan Tuhan sedang menguji setiap hati kita. Tuhan sedang menguji iman percaya kita. Apakah dalam keadaan yang sedemikian kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap menanti-nantikan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan, untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan, atau justru kita meninggalkan Tuhan, kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan, lebih percaya, lebih berfokus, lebih berpaling dengan cara-cara hidup dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, biar kita senantiasa ingat saat menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan ini, ada dua kekuatan yang
bisa mempengaruhi setiap kehidupan kita. Itu kekuatan dari iblis yang ingin membuat kita jatuh di dalam dosa. Karena memang tujuan iblis datang ke dunia ini adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi juga ada kekuatan yang lebih besar, yaitu yang dari Tuhan. Tuhan ingin supaya dengan pergumulan masalah demi masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, agar supaya kita semakin dimurnikan iman kita semakin naik tingkat level, dan pada akhirnya menjadi pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Kemudian bisa kita pelajari dari kehidupan bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Semuanya Tuhan izinkan terjadi supaya bangsa Israel tahu, supaya kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan mereka. Bahwa Tuhan tidak sekali-kali membiarkan umat pilihannya. Tetapi terbukti bahwa Tuhan itu selalu Immanuel, beserta, menyertai setiap langkah-langkah kehidupan mereka. Tuhan selalu Ebenezer, bahwa Tuhan membuktikan pribadinya sebagai penolong di dalam segala, dan itu dibuktikan oleh Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel. Ternyata Tuhan tidak pernah membiarkan, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itu sangat-sangat terbukti ketika bangsa Israel mengalami kelaparan. Setiap pagi Tuhan menyediakan roti mana, sehingga bangsa Israel tidak pernah kelaparan. Ketika mereka ingin makan daging, Tuhan sediakan burung puyuh. Bukan saja cukup bagi mereka, tetapi sampai turah-turah mereka makan dengan kenyang, puas. Ketika di padang gurun tidak ada air, Tuhan membuat mujizat. Batu bisa memancarkan air. Ketika siang hari panas, terik, menyengat, Tuhan memberikan tiang awan bagi bangsa Israel sehingga mereka tidak harus kepanasan. Pada malam hari ketika cuaca dingin menyengat, Tuhan memberikan tiang api sehingga mereka tidak sampai kedinginan. Tuhan memberikan pembelaan terhadap musuh-musuhnya. Sepatu yang dipakai selama 40 tahun tidak bisa rusak. Itu semua karena Tuhan. Menyadarkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, tapi Tuhan selalu menyertainya. Di dalam Tuhan dan oleh karena Tuhan selalu ada mujizat demi mujizat yang terjadi. Perkara-perkara besar nyatakan Tuhan bagi umat pilihannya. Inilah yang perlu kita ingat, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan.
ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan, kita sadar, memaklumi, bisa menyelami bahwa semua itu terjadi karena Tuhan punya tujuan yang sangat-sangat berarti bagi setiap kehidupan kita, agar supaya kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar supaya kita menjadi orang-orang yang teruji di dalam iman, pengharapan, dan penyerahan kita kepada Tuhan, agar supaya kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian, tetapi Tuhan selalu menyertai dalam setiap langkah-langkah perjalanan kehidupan kita, dan Tuhan memastikan bahwa Dia sebagai penolong di dalam segala kesesakan. Dan Tuhan sedang melatih kepada setiap kita, sebab kita tidak tahu bahwa ada masa-masa yang lebih sukar lagi akan terjadi pada waktu-waktu yang akan datang. Kita telah dilatih oleh Tuhan, kita sedang dilatih Tuhan agar ada masa yang lebih sukar lagi kita bisa menghadapi semuanya itu, tidak mengeluh seperti bangsa Israel, tidak bersungut-sungut lagi seperti bangsa Israel, tetapi kita bisa menghadapi semuanya karena Tuhan selalu menjadi penolong bagi kita semua. Puji Tuhan. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan, masalah persoalan yang ada. Firman Tuhan mengatakan, selalu berpegang teguhlah kepada janji Tuhan, kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita mengimani, mempercayai, kemudian memakainya di dalam setiap kehidupan kita, melakukannya, maka pasti sebagaimana Tuhan berjanji, kita akan mengalami setiap penggenapan janji-janji Tuhan. Jangan pernah kita hidup menyimpang dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sekalipun untuk melakukan firman Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi itulah yang bisa membuat kita mendapatkan kekuatan menghadapi segala tantangan yang ada, segala masalah pergumulan yang ada. Kita hanya bersandar dan berdasarkan atas kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di luar kita tidak mendapat kekuatan, kita tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa, tetapi hanya dengan bersandar kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhanlah, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, dan pada akhirnya kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Kemudian yang perlu juga bagi kita adalah mari kita berusaha untuk memperbaiki semua yang tidak benar, semua yang tidak baik, semua yang salah yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita.
apa yang tidak benar, apa yang tidak baik, apa yang tidak salah, apa yang salah. Mari kita sadari itu. Dan setelah kita sadar, kemudian kita harus memiliki satu tekad kemauan untuk memperbaiki segala yang salah. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang anak yang hilang. Dia sebagai seorang dari anak bapak, dia minta hak warisan yang harus dia terima dari bapaknya, dengan tujuan nanti bisa mengembangkannya dan lain sebagainya. Tapi justru yang terjadi sebaliknya, dengan harta kekayaan yang dia miliki, dia pergunakan untuk foya-foya, dia pergunakan hanya untuk kesenangan-kesenangan duniawi, dan pada akhirnya semua ludes, untuk makan saja tidak dapat mendapatkannya. Dan kemudian dia menyadari keadaannya, dan dia kemudian memiliki komitmen untuk balik kepada bapaknya, sekalipun tidak diakui sebagai anak, hanya sebagai pekerja saja, asal bisa makan. Dia sudah bersyukur. Tetapi ketika mereka melakukan itu, memperbaiki apa yang salah dalam hidupnya, bertobat, maka kemudian hidupnya dipulihkan. Sekalipun sudah berbuat salah kepada bapaknya, tetapi bapak yang baik, yang sangat mengasihi anak-anaknya itu menerima dengan sangat luar biasa. Menerima dengan sangat luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita memperbaiki segala apa yang salah dalam kehidupan kita. Berkomitmen untuk bertobat di hadapan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan yang adalah Bapa kita yang baik pasti akan menerima kita. Membuat kita menjadi orang-orang yang sangat dihargai oleh Tuhan dan hidupnya dijamin oleh Tuhan. Kemudian hal yang bisa kita lakukan, biarlah kita senantiasa bersyukur apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Jangan bersungut-sungut di hadapan Tuhan, jangan menyalah-nyalahkan Tuhan, jangan berbuat yang tidak baik kepada Tuhan, tetapi mari kita tetap bersukacita, tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa apa yang sedang Tuhan kerjakan untuk membuat kita semakin naik kelas, semakin naik level, semakin mengalami perkara-perkara yang indah di dalam Tuhan. Tuhan yang tidak boleh kita lupakan dalam masa-masa yang sukar, biarlah kita senantiasa hidup menanti-nantikan Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru yang daripada Tuhan, bagaikan Raja Wali yang naik terbang mengatasi segala badai. Ada kekuatan untuk menaklukkan badai itu, bahkan bisa mengatasi segala badai. Dan kita akan tetap berjalan tanpa harus mengalami kelelahan. Dan kita tetap bisa berlari tanpa harus mengalami kelesuan. Itu adalah janji Tuhan dan ini yang perlu kita lakukan. Sehingga di tengah-tengah masa yang sukar ini kita tetap terpelihara oleh Tuhan.
kasih kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bukan saja kita yang mengalaminya, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita boleh melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan mereka ikut merasakan apa yang kita rasakan, bahkan boleh membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Mengalami hal yang sama yang sudah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya, amin.